Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari hari ini kita datang bawa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita sepanjang hari ini, datang dengan hati yang bersyukur sama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, pemilik kehidupan kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami datang bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Kami berdoa Tuhan, bertakhtalah di atas pujian kami, sembah kami pagi hari ini. Kau yang layak disembah, dimuliakan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari angkat suara dimanapun saudara berada. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu besar di dalam hidup kami, Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, pemilik hidup kami. Roh Kudus yang manis, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, angkat suaramu sembah Tuhan. Anugerah yang luar biasa Tuhan, kami diberikan kesempatan pagi hari ini untuk menyembah, memuji, menaikkan syukur kami. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Kami puji, kami sembah Yesus, Kau yang layak terima pujian. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami puji. Oh Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami sanjung, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Roh Kudus penghibur yang menguatkan kami, penuntun hidup kami. Kami tidak bisa di luar kasih-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Oh
Ralabaralaba shandaralaba shandaralanamas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Yang percaya nyanyikan. Tuhan, ya ini nyanyian iman kami ya Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru, untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah bagi kita semua. Di pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih dari Kisah Rasul pasal yang kedua, di ayat yang ke-41 kita akan merenungkan dengan tema kehidupan di dalam jemaat.
Apakah Bapak Ibu selama ini menikmati kehidupan berjemaat ataukah gereja hanya menjadi sesuatu yang tidak penting, yang hanya hari Minggu untuk kita datang gereja dan kemudian selesai, ataukah kehidupan berjemaat itu menjadi sesuatu yang dinikmati, menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan yang lain, dalam berkeluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan tugas, dan kehidupan dalam jemaat itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kerohaniannya dan mempengaruhi bidang-bidang kehidupan yang lain. Nah, mari kita renungkan bagaimana di jemaat yang mula-mula, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 mulai dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari ayat ini, dari ayat 41 ini kita melihat bahwa menjadi orang percaya dan ada dalam persekutuan bergereja berjemaat dimulai dari orang-orang yang menerima firman. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa bukan sekedar lahir sudah menjadi orang Kristen dan kita terdaftar di satu gereja, tapi bagaimana makna firman itu bagi kita. Jadi katakan sini bahwa orang-orang yang menerima perkataan, orang-orang yang menerima firman dimulai dengan mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan dan tanda bahwa mau meninggalkan semua yang lama, masuk kepada satu kehidupan yang baru dalam rencana Tuhan, mengakui bahwa semua jalan-jalan kita yang lama dalam kekuatan dan rancangan kita sendiri itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itulah mereka dihitung sebagai jumlah orang percaya di awal itu. Pada ayatnya yang ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua ini kata bertekun itu ada 2 kali. Nanti di ayat yang ke-46 juga mereka bertekun. Bertekun artinya bukan sesuatu yang sambil lalu saja, tapi menjadi sesuatu yang mendominasi pikiran mereka sehingga mereka bertekun dalam pengajaran. Artinya mereka menghormati, menghargai firman yang dibagikan. Waktu itu mereka khotbah belum ada Alkitab, tapi rasul-rasul itu menceritakan kebenaran pengalaman mereka tentang kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya mereka menerima pengajaran-pengajaran itu, mereka menerima, mempercayai pengajaran itu dan mereka ada di sekeliling pengajaran itu. Nah, kalau kita membandingkan dengan kehidupan orang percaya di saat sekarang ini, di samping mereka menerima pengajaran di gereja masing-masing, orang juga bebas untuk bisa mendengarkan khotbah dari YouTube. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, ada banyak gereja-gereja yang bisa diikuti khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Tapi mari Bapak Ibu lihat bahwa Tuhan berbicara di masing-masing gereja itu tidak sama dengan semua, tidak sama di semua gereja dan persekutuan. Tetap kebenaran firman itu sama, tapi apa yang Tuhan sedang bicarakan, apa yang Dia mau ajarkan di masing-masing gereja adalah untuk membangun gereja itu, adalah untuk membuat gereja itu bertumbuh dalam rencananya sehingga bisa masuk dalam apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan buat setiap gereja Tuhan. Jadi mari kita lihat bahwa tidak salah, tidak berdosa untuk kita juga mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan lain, dari gereja lain, persekutuan lain di YouTube yang kita bisa buka. Tapi lihat bahwa pengajaran yang ada di gereja masing-masing itu, apakah itu mendominasi pikiran kita dan menjadi dasar bagi kita untuk bertumbuh. Sehingga penekanannya di mana, sehingga apa yang kita dengar dari tempat lain itu membuat kita makin memahami firman yang diberitakan. Seperti kita di sepanjang bulan Mei di gereja kita itu kita terus bicara tentang pribadi Roh Kudus, kita terus bicara tentang kebangkitan Tuhan, tentang penekanan Tuhan di kerajaan Allah, di kehidupan dalam kebenaran dan janji Bapa untuk Roh Kudus. Jadi
apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan sampaikan itu adalah untuk jemaat, untuk gereja Tuhan. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu pertama, dan yang kedua adalah dalam persekutuan. Persekutuan. Jadi kalau kita cuma datang gereja hanya untuk sekedar hari Minggu saja, menjadi tanda tanya karena Bapak Ibu kita perlu persekutuan. Persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain, dan di gereja kita ada komsel, ada persekutuan family altar dalam jumlah yang lebih kecil. Kita punya persekutuan family altar di masing-masing kecamatan. Dari Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario, Teling, Wenang, Tuminting, Singkil, sampai ke Mapanget, Paldua, Benaken. Jadi di masing-masing wilayah kita harus mengerti bahwa apa yang jadi isi hati Tuhan buat di wilayah kita. Apa pekerjaan musuh yang menghadang di wilayah kita masing-masing. Maka di dalam persekutuan kita bersama-sama itulah otoritas ilahi, kuasa ilahi dinyatakan kepada lingkungan kita, dinyatakan kepada lingkungan kita lewat kita sebagai tubuh Kristus, bukan sendiri-sendiri. Jadi mari lihat bahwa bertekun dalam pengerjaan dan dalam persekutuan, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Kita bisa membayangkan bagaimana kesatuan hati mereka, bagaimana mereka bisa saling mengasihi, membangun saling menerima satu dengan yang lain. Seperti yang firman Tuhan mau, disitulah letak daripada kekuatan gereja Tuhan. Di ayat yang ke-43 dikatakan bahwa maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi di dalam persekutuan itulah kehadiran Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan tanda-tanda heran dan mujizat. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat banyak kejahatan di lingkungan kita, banyak di rumah-rumah tangga yang berpisah, bercerai, mari kita jangan cuma dengar menjadi pendengar saja daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi, orang bunuh diri. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi bagaimana kita mau lihat isi hati Tuhan. Tuhan mencari di mana gereja Tuhan, di mana orang-orang percaya yang bisa ada dalam persekutuan sehingga Tuhan menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Tapi Tuhan mau bekerja lewat orang-orangnya. Tuhan tidak bekerja lewat dunia, bukan malaikat yang Tuhan pakai. Tapi orang-orang tadi itu yang menerima pengajaran, bertekun, orang-orang yang tinggal dalam persekutuan, disitulah Tuhan akan bekerja. Sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan lewat persekutuan orang-orang percaya. Maka ketakutanlah semua orang dan tanda-tanda heran itu terjadi. Ayat yang ke-44. Semua orang yang telah menjadi percaya, sekali lagi dikatakan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita lihat dari ayat yang ke-44 ini bahwa di jemaat yang mula-mula itu, maka yang menjadi penting buat mereka bukan lagi harta. Bukan lagi pengejaran mereka akan materi. Tapi yang terpenting bagi mereka adalah persekutuan. Mereka tetap bersatu sehingga ada perbedaan. Orang akan melihat bagaimana orang-orang yang sudah ditebus. Bagaimana orang-orang yang dikatakan milik Tuhan. Yang tinggal dalam persekutuan, yang bersatu. Bisa membangun kesatuan satu dengan yang lain. Dan karena itu musuh tahu itu bahwa itu adalah modal yang terbesar. Sehingga banyak kekacauan. Tidak bisa ada kesatuan hati. Tapi yang ada adalah kemarahan, iri hati, kesombongan, perselisihan, perseteruan yang menghancurkan persekutuan-persekutuan. Mari kita menyadari bahwa persekutuan itu mahal. Orang percaya harus tetap bersatu dan harta tidak menjadi lagi sesuatu yang pengejaran yang menjadi yang utama. Tapi yang terutama adalah bagaimana Tuhan Yesus sendiri menjadi kekayaan yang ada di tengah-tengah kita. Kita lanjut ayat yang berikut di ayat yang ke-46. 46 ini masih dikatakan bagaimana mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi kehidupan bergereja tidak dipisahkan dengan kehidupan dalam persekutuan di rumah masing-masing. Mereka berkumpul di dalam bait Allah. Jadi rumah Tuhan itu menjadi satu tempat yang menjadi pusat persekutuan mereka. Tapi mereka juga ada di rumah masing-masing, di daerah masing-masing. Mereka berkumpul dengan gembira dan dengan tulus hati. Lihat bahwa persekutuan yang dicapai di bait Allah, di rumah Tuhan, dan di rumah-rumah masing-masing dimulai dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tulus hati. Mari kita bangun nilai ini. Dengan sukacita, dengan gembira, dan dengan tulus hati. Jangan melihat kepada kesukaran, kesulitan, dan kekurangan-kekurangan. Tapi lihat bahwa Kristus di tengah-tengah kita itu adalah kekayaan yang terbesar. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maukah kita merindukan jiwa-jiwa diselamatkan? Maukah kita punya kerinduan bahwa dengan persekutuan kita maka ada orang-orang yang dibawa, ditambahkan. Jumlah itu makin bertambah. Kita tidak cari anggota gereja. Tidak ada gunanya karena bukan gereja yang menyelamatkan. Tapi dengan kasih Allah, dengan persekutuan kita, kuasa Allah itu dinyatakan, maka jiwa-jiwa orang-orang yang susah hati, orang-orang yang dalam masalah-masalah yang berat, mereka bisa datang ke persekutuan kita, ke rumah Tuhan, dan mereka mengalami kemenangan karena kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah persekutuan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa waktu kami bertekun, kami melakukan bagian kami untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Untuk ada dalam persekutuan bersama-sama dengan sukacita dan gembira hati membagi roti, makan bersama dan menghargai perkataan-perkataan yang Tuhan lepaskan buat kami semua lewat hamba-hamba Tuhan. Maka kami akan melihat bahwa persekutuan kami akan membawa dampak di lingkungan kami, di kota kami, di daerah kami. Kami tahu Tuhan sayang semua pribadi. Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan. Orang-orang yang bersusah hati, ada dalam tekanan, di dalam masalah-masalah yang berat. Biarlah pakai persekutuan kami menjadi berkat dan lewat kami kasih Allah dinyatakan. Dan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, tanda-tanda heran dan mujizat terjadi di lingkungan kami. Berkati hamba-hambamu Tuhan, berkati persekutuan-persekutuan yang ada di masing-masing wilayah di kota ini Tuhan, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini dan jadilah berkat bagi sesama kita, bagi tetangga kita. Selamat pagi, shalom.